Mantapku masuk ke sini. Bagus, ayah dari A, mahasiswa FIB Undip Semarang yang menjadi korban pengeroyokan, mengharapkan keadilan atas kasus yang dialami oleh anaknya. Dia menyebut apa yang telah dilakukan oleh para pelaku sesama mahasiswa Undip tersebut sudah di luar batas kemanusiaan. Karenanya dia pun meminta pihak polisian dapat segera menghukum para pelaku sebagai balasan atas penderitaan anaknya sejak November 2025. Setelah kejadian tersebut tidak ada terduga pelaku atau pihak kampus Undip yang mendatangi rumahnya. Bagus juga berharap penyidik Polrestabes Semarang bertindak profesional dan cepat dalam menangani kasus yang dilaporkannya. Secara terpisah, pihak kampus juga telah membentuk tim khusus untuk menanganinya secara internal. Setidaknya sudah ada 2 tim yang dibentuk pihak Undip terkait kasus pengeroyokan terhadap A, mahasiswa angkatan 2024 itu. Tim tersebut akan bekerja secara terpisah atau masing-masing fokus pada kasusnya. Satu tim menginvestigasi kasus pengeroyokan, sedangkan satu tim lainnya menangani kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan korban terhadap 3 mahasiswi. Mantapku masuk ke sini. Orangnya ini, kalau ada orang ngomong antropologi kok seksi sekali sih. Di media ada 3, nah gitu ya, seperti itu. Itu satu-satunya yang di Sedang bekerja, kita hormati saja. Terima kasih. Sesama profesi, pengacara sama dosen yang sama fungsi. Belum, adanya sih Instagram. Oh, penjelasan atau mengetik. kalau asli kan monyok-monyok. Fakultas Ilmu Budaya jurusan Antropologi Sosial yang dianiaya oleh kurang lebih 30 orang mahasiswa. Itu terjadi tanggal 15 November 2025 mulai jam 11 malam sampai jam. Arnendo, seorang mahasiswa Undip, mengalami luka serius dan trauma setelah dianiaya oleh puluhan rekan satu jurusannya. Luka yang diderita korban diantaranya patah tulang hidung, gegar otak, serta gangguan saraf mata kiri. Pendamping korban dari LBH Petir Jawa Tengah, Zainal Petir, menyebut turut mengunggah video yang memperlihatkan kondisi fisik korban. Dalam postingannya pada Rabu 4 Maret, tampak korban di dalam ruang fasilitas medis dengan sejumlah luka lebam keunguan dan kemerahan di bagian bahu, punggung, serta wajah. Pada punggungnya terlihat guratan panjang serta beberapa luka kecil yang dalam di mana narasi video tersebut diduga akibat sundutan rokok dan tusukan benda tajam. Zainal menyebut korban dipukuli, disundut rokok, disabet ikat pinggang, ditusuk jarum hingga lehernya diikat. Selain itu, bagian sensitif korban diolesi cairan. Arnendo juga disebut mengalami patah tulang hidung dan gegar otak serta trauma psikologis yang membuatnya tidak berani kembali mengikuti perkuliahan. Laporan atas dugaan tindak pidana itu telah dibuat pada 16 November tahun 2025 di Polrestabes Semarang. Dampingi Mas Arnendo, umur 20 tahun, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Antropologi Sosial, yang dianiaya oleh kurang lebih 30 orang mahasiswa. Itu terjadi tanggal 15 November 2025 mulai jam 11 malam sampai jam 4.15 pagi. Itu berhenti setelah
terdengar azan subuh. Patah tulang, hidung, dan gegar otak. Opnam di rumah sakit Banyumanik 2 dan dilanjutkan ke rumah sakit Bina Kasih Ambarawa, Kabupaten Semarang mulai tanggal 16 November sampai tanggal 21 November. Lukanya sangat serius, disudutin rokok dan ditusuk pakai jarum, kemudian diserum, kemudian disabet pakai ikat pinggang, terus lehernya diikat pakai ikat pinggang, diperlakukan seperti anjing ya, sambil ketawa-ketawa para pelakunya, dilempari pakai kaleng, dipukul. Sekarang anaknya tidak kuliah karena masih trauma sekali, karena teman-temannya sampai sekarang belum ada yang ditangkap, dijadikan tersangka juga belum. Ini sudah laporan ke Polres Tabes Semarang sejak 16 November 2025 sampai sekarang. Mohon Kapolres Tabes Semarang untuk segera menangkap para mahasiswa yang bertindak brutal, yang sangat anarkis. Untung Arnendo ini tidak meninggal dunia, masih alhamdulillah, tapi cacat gegar otak dan cacat hidung patah. Jadi saya minta kepada Kapolres Tabes untuk segera menindaklanjuti laporan kami. Seorang mahasiswa antropologi sosial FIB Universitas Diponegoro Semarang bernama Arnendo menjadi korban penganiayaan oleh 30 rekannya. Akibat peristiwa itu korban mengalami luka serius dan trauma. Selain penyelidikan internal kampus, kasus ini juga sedang diproses oleh polisi di Polrestabes Semarang. Selengkapnya saudara terkait peristiwa ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Jateng Reza Gustaf. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Rima. Jadi untuk kronologi awalnya ya, peristiwa ini semula kami dapatkan informasi dari pihak penasihat hukum atau pendamping dari korban ya, Arnendo. Ini menjadi korban ya, karena mengalami luka-luka di badannya, di wajahnya begitu. Dan ini peristiwa tersebut semula bermula ketika Arnendo ini dipanggil oleh jumlah mahasiswa lain untuk datang ke sebuah rumah indekos yang ada di kawasan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pada 15 November tahun lalu ya, 2025. Di lokasi tersebut, Arnendo dimintai klarifikasi terkait tuduhan dugaan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswi. Situasi kemudian memanas dan berujung pada dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa terhadap Arnendo ini. Korban ini atau Arnendo ini mengaku dikeroyok oleh puluhan orang hingga mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis, hingga akhirnya datang ke penasihat hukum korban dan mencuat ke publik seperti ini. Begitu rekan Rima. Ya, Reza, kemudian bagaimana kondisi korban akibat pengeroyokan tersebut, termasuk luka-luka yang dialami oleh korban? Ya, dari penuturan pendamping korban, baik dari keluarga dan juga dari video yang kami pantau, Arnendo mengalami sejumlah luka fisik ya, mengalami luka pada wajah, patah pada batang hidung, kemudian sempat dilaporkan mengalami gegar otak, dan juga tubuhnya ini mengalami luka-luka ya, luka lebam, luka lecet, dan dilaporkan juga ada luka seperti suntik atau juga terkena bara api. Dan ini belum dikonfirmasi ya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian untuk luka-lukanya, tapi yang dari yang terlihat di video memang cukup parah ya, luka-lukanya ini tampak di sekujur tubuh dan juga di wajah, diduga memang jadi korban penganiayaan seperti itu rekan Rima. Ya, Reza, kemudian bagaimana proses hukum yang sedang berjalan di Polrestabes Semarang terkait kasus ini? Ya, pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah menerima laporan tersebut ya sejak 16 November 2025 lalu, dan masih dalam proses penyelidikan. Polisi ini juga sedang mendalami kronologi
termasuk motif pengeroyokan, penganiayaan tersebut, dan juga memeriksa jumlah saksi. Ada sebuah kendala ya, karena yang dilaporkan oleh korban ini ada sebanyak 20 orang. Ini nama-namanya masih nama alias, sehingga pihak kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polrestabes Semarang ini masih mencari identitas asli ya dari para terlapor atau yang dilaporkan ini seperti apa, hingga nanti akhirnya mengumpulkan para saksi dan juga mencari alat bukti-bukti lain ya, dan menyelesaikan kasus ini hingga terang benderang. Begitu rekan Rima. Bagaimana kemudian keterangan dari pihak keluarga terkait peristiwa ini, Reza? Ya, dari yang kami himpun juga informasi, keluarga ini beralamat di Kabupaten Semarang ya, dan ayah dari korban sendiri diketahui merupakan seorang penjual nasi goreng, pedagang kaki lima nasi goreng yang ada di Kabupaten Semarang. Keluarga korban ini menyampaikan bahwa sebenarnya sempat menyesalkan ya, dan berharap kasus tersebut bisa diselesaikan secara adil atau meminta keadilan agar nantinya Arnendo atau korban ini bisa melanjutkan kuliah dengan sehat, dengan tubuh yang kembali fit, dan juga keadilan yang sudah didapat. Dari penuturan kuasa hukum sendiri, memang Arnendo ini sempat tidak mau berkuliah ya hingga sekarang, bahkan sempat mengambil cuti, dan dia berharap bahwa nantinya Arnendo ini bisa lulus sebagai sarjana, baik di kampus yang sekarang maupun di kampus yang lain, karena itulah merupakan mimpi atau harapan dari keluarga Arnendo di masa depan. Begitu rekan Ring. Baik, terima kasih atas laporannya Reza Gustaf, jurnalis Tribun Jateng. Selamat kembali bertugas. Arnendo itu adalah pelaku dari kekerasan. Ya, Arnendo itu ke tempat saya menceritakan kalau dia itu dikeroyok oleh 30 orang. Kenapa dikeroyok? Saya kan tanya, kenapa dikeroyok, kok bisa sampai dikeroyok 30 orang, dianiaya seperti itu. Saya dituduh melakukan pelecehan, Pak. Nah, pelecehan apa? Saya kan megang tangannya cewek, dan cewek itu ada yang senang. Jadi mungkin dia cemburu, kemudian emosi bersama teman-teman. Jadi sama sekali saya nggak tahu kalau yang saya dampingi dituduh atau diduga melakukan pelecehan. Itu saya sama sekali nggak tahu. Setelah mengetahui seperti apa, Mas? Kalau memang pelaku, saya tidak akan pernah melakukan pembelaan terhadap pelaku pelecehan. Selama ini justru saya selalu mendampingi dan membela korban pelecehan. Ada anak SD yang dilecehkan, saya bela. Ada anak SMA yang dilecehkan sampai disetubui, saya bela mati-matian, dan nggak ada yang mensupport saya sendirian. Dan sekarang ada saya membela Arnendo yang dikeroyok oleh 30 orang, tapi katanya ada laporan dia melakukan pelecehan, malah saya kena awangetnya istilahnya kan. Masih memperbaiki